Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Muhammad Irfanur Arif SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan materi yang membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dan sebagai sistem filsafat. Sebelum kami presentasi, saya terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami atau kelompok 1 manajemen B yang beranggotakan Hikmal Raihan Hidayat, saya sendiri, Aanisa Syama Insani Putri, Cici Komala, Faujiah Dewi, dan Putri Aliza Safitri. Untuk presentasi pertama akan dimulai oleh saya sendiri. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dan sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pra-kemerdekaan, yang kedua, kemerdekaan, yang ketiga, reformasi. Pada masa pra-kemerdekaan terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, perumusan Pancasila, dan proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional terdapat pada kerajaan-kerajaan yang berbeda. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menyampaikan 2 kerajaan saja. Yang pertama, pada masa kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7, kerajaan Sriwijaya di Sumatera dikuasai oleh bangsa Sailendra. Pada masa ini terdapat perdagangan yang disebut juga Tuhan An-Fatahurah yang bertujuan untuk mendekatkan pedagang dengan pegawai kerajaan. Pada masa ini terdapat sistem pemerintahan seperti mengurus pajak, harta benda kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit berdiri di tahun 1932, pemerintahan Hayamuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Terdapat 2 empu yang mengarang atau menulis sebuah buku. Yang pertama, Empu Prapanca, menulis buku Negara Kertagama. Di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Dan yang kedua, ada Empu Tantular, menulis buku Sutasoma Seloka Persatuan Nasional. Terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aanisa Syama Insani Putri. Silahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai zaman penjajahan. Di sini itu zaman penjajahan dibagi menjadi 2, ada zaman penjajahan dari Jepang dan zaman penjajahan dari Belanda. Untuk zaman penjajahan dari Belanda itu, pertama, Portugis masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Kedua, didirikannya Perkumpulan Dagang atau VOC. Dan yang ketiga itu, Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Dan kemudian menyerang Batavia di tahun 1628. Nah, di tahun 1929 itu menewaskan Gubernur Jenderal J.P. Choe. Nah, selanjutnya ada pada zaman penjajahan dari Jepang yang di mana terjadi pada 29 April 1945. Nah, pertama Jepang datang ke Indonesia, kemudian menyajikan kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu dibentuknya BPUPKI dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua dari Kaico, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda rapat sidang BPUPKI adalah membahas mengenai dasar negara. Selanjutnya di sini ada PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk pada pertengahan bulan Agustus 1945,
yang dimana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman itu dipanggil atau diberangkatkan ke Saigon atas panggilan dari Jenderal Besar Terauchi. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengangkat Soekarno sebagai Ketua BPUPKI atau PPKI, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Dr. Rajiman itu adalah sebagai anggota. Nah, panitia persiapan ini boleh melakukan pekerjaannya itu pada tanggal 9 Agustus 1945, yang dimana cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya oleh panitia. Nah, ini adalah zaman kebangkitan nasional yang dimana pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu kebangsaan yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya itu sendiri. Nah, kalau tadi adalah zaman penjajahan dan ini adalah zaman kebangkitan nasional. Nah, apa saja yang terjadi pada zaman kebangkitan nasional? Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1909, yang dimana dibentuknya Serikat Dagang Islam di tahun 1909, serta adanya Partai Nasional tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno dan Cipto. Nah, pada 28 Oktober 1928 itu lahirlah Sumpah Pemuda, yang dimana itu sebagai penggerak kebangkitan nasional. Nah, di sini teman-teman bisa melihat itu ada 3 perumus Pancasila yang dimana Pancasila itu adalah sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh para tokoh nasional melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila yang terdiri dari Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Nah, Pancasila itu seperti yang kita kenal sekarang, yang isinya itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Cici. Perkenalkan, saya Cici Komaladewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekembalinya dari Saigon, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada hari Jumat jam 10 pagi, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam masa kemerdekaan terdapat masa setelah proklamasi, Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan masa Orde Baru. Setelah proklamasi, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan Presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekret yang isinya 1. Membubarkan Konstituante, 2. Menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950,
3. Dibentuknya MPRS dan DPRS dalam waktu sesingkat-singkatnya. 4. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali di Indonesia. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Halo, nama saya Putri Alija. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Cici. Selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, serta penurunan harga. Selanjutnya, reformasi. Peranan Pancasila pada era reformasi. 1. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. 3. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai negara hukum. Selanjutnya, peranan Pancasila dalam ekonomi reformasi. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politik. Yang kedua, tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga, tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan yang di dalamnya terdapat 1. Demokrasi, 2. Keadilan sosial dan politik, 3. Keadilan sosial, 4. Keadilan hak asasi manusia, dan 5. Toleransi dan kejujuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauziah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Divyatika Sari akan meneruskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Putri Aliza sebelumnya. Paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila itu sendiri dijadikan sebagai landasan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigma yang perlu dipahami secara mendasar. Arah penerapannya yaitu pada aspek 1. Ontologis, yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu berupa realitas fisik maupun metafisik. 2. Epistemologis, yaitu ilmu yang membahas tentang teori. Dan yang terakhir, yang ketiga, aksiologis, yaitu ilmu yang mempelajari dan membahas tentang nilai dan manfaat dari sebuah objek yang dianalisis. Setelah Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, Pancasila juga di sini sebagai paradigma hukum. Pancasila sebagai paradigma hukum artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Cukup sekian penjelasan dari saya beserta teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan dari kelompok kami mudah dimengerti, mudah dipahami, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.